taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Marc Marquez mendapat pujian setinggi langit dari bos Ducati, Luigi Dall'Igna. Pujian tersebut tentu tak terlepas dari penampilan luar biasa The Baby Alien bersama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Meski menjadi musim pertamanya, Marc Marquez berhasil langsung mendominasi sejak balapan pertama. Tren positif Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 sebenarnya sudah bisa diprediksi. Rider asal Spanyol itu memberikan sinyal tersebut saat membela tim satelit Ducati, Gresini Racing, musim sebelumnya. Gigi Dall'Igna pun mengungkapkan kualitas tersembunyi Marc Marquez yang menurutnya menjadi kunci performa luar biasa sang pembalap musim ini. Dall'Igna menyoroti keakuratan Marquez dalam memberikan masukan teknis, yang dinilainya sangat membantu tim dalam menganalisis data telemetri. Sang bos pun mengaku sangat terkesan melihat pembalapnya tak hanya kuat di lintasan tapi juga cermat dalam segi teknis pengembangan motor. Dia, Marc Marquez, bisa sangat tepat dalam memberi masukan teknis, ujar Dall'Igna. Para teknisi harus bisa mencocokkan komentar pembalap dengan data telemetri. Kami bekerja berdasarkan angka, bukan sekadar kata-kata. Marc sangat memahami ini dan memanfaatkannya dengan baik. Dall'Igna menambahkan bahwa Marquez jarang melakukan kesalahan besar, dan 2 insiden kecelakaan yang dialaminya di Texas dan Jerez lebih disebabkan kurangnya kewaspadaan, bukan kegagalan dalam mengendalikan motor. Di MotoGP Prancis pekan lalu, Marquez tampil gemilang dengan meraih kemenangan di sprint race dan finish kedua dalam balapan utama. Sementara itu, rekan setimnya di Ducati, Pecco Bagnaia, mengalami kesulitan sepanjang musim, terutama dalam mengatasi masalah pada bagian depan motor GP25. Di Le Mans, Bagnaia gagal meraih poin dan kini tertinggal 55 poin dari Marquez. Meski memiliki akses ke data Marquez di dalam garasi, Bagnaia belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Adaptasi terhadap gaya dan pendekatan Marquez justru membuat performanya tidak stabil. Dall'Igna mengaku optimistis dengan peluang Marquez membawa Ducati meraih hasil maksimal musim ini. Seraya berharap bisa mengulang sukses seperti saat bekerja dengan Bagnaia di musim-musim sebelumnya. Sementara itu, kemenangan Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025 akan abadi dalam kenangan pemilik tim LCR Honda, Lucio Cecchinello. Sebab, sang pembalap berhasil memutus dominasi Ducati. Pabrikan asal Italia itu memang mendominasi balapan MotoGP sejak seri Spanyol 2024 hingga Spanyol 2025. Mereka meraih kemenangan dalam 22 seri beruntun lewat Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, hingga Alex Marquez. Dominasi itu berhasil diputus Zarco pada balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Bugatti, Le Mans, 2 pekan silam. Ia berhasil membuktikan kebangkitan Honda di MotoGP 2025. Tak pelak, Cecchinello akan mengingat terus kemenangan Zarco di Prancis. Apalagi, pria berpaspor Prancis itu bisa menang hingga 19 detik dari Marquez dan bisa melaju lebih cepat 1 detik per putaran. Kami akan mengingat perlombaan ini sepanjang hidup kami, kata Cecchinello. Dia melakukan balapan yang luar biasa. Dia mencatatkan waktu 1 detik lebih cepat dari Marc Marquez, tukas pria asal Italia tersebut. Menurut Cecchinello, saat ini Honda memang terus berbenah agar lebih baik dalam MotoGP 2025. Timnya semakin bersemangat dengan pencapaian Zarco. Saya sedang menjalani mimpi. Kami tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini, tutup Cecchinello. Sekadar informasi, kemenangan terakhir LCR Honda dicatatkan pada MotoGP Amerika Serikat 2023 oleh Alex Rins. Ia menjadi pembalap Honda pertama yang memenangi balapan sejak Marc Marquez pada 2021. Zarco juga menjadi pembalap Honda pertama yang memenangi balapan setelah Rins. Tak pelak, Cecchinello begitu bahagia dengan hasil di Prancis. Saya merasa sangat istimewa dan bangga, karena saya mencintai sejarah sepeda motor dan menulis baris ini sebagai pembalap Prancis yang memenangkan GP Prancis. Itu sungguh ajaib, kata Zarco. Saya selalu memacu diri, berharap bisa memenangkan balapan atau naik podium. Namun, hari ini juga tentang membuat pilihan untuk ban basah, ujarnya. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menyebut anggapan banyak orang yang ditujukan kepadanya terlalu berlebihan pada MotoGP 2025. Musim ini, Marquez mampu kembali menemukan jati diri sebagai pembalap yang konsisten berada di depan. Posisi yang sudah seharusnya didapat seorang Marquez dalam setiap balapan. Situasi tersebut sulit dialaminya dalam masa-masa sulit bersama Honda pada musim 2021, 2022, dan 2023.
Kecelakaan fatal di Jerez pada tahun 2020 seakan telah mengubah nasib pembalap asal Cervera, Spanyol itu. Marquez mengalami cedera yang panjang, mulai dari lengan kanan sampai persamalahan mata atau diplopia. Namun, Marquez sudah melewati periode sulit tersebut dalam karirnya. Dia kembali berada di puncak klasemen dan podium pertama menjadi hasil rutin yang didapatnya pada MotoGP 2025. Marquez berhasil memenangkan 3 balapan panjang dari 6 seri balap pada musim ini. Sementara dalam sprint, dia mencetak 6 kemenangan berturut-turut atau menyapu bersih. Pencapaian tersebut membuat banyak orang menganggap bahwa Marquez telah kembali ke performa seperti musim 2019. Musim di mana ia mencetak poin terbanyak sebagai juara dunia MotoGP dalam semusim dengan torehan 420 poin. Meski begitu, Marquez membantah anggapan tersebut yang berlawanan dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Marquez menilai pengalamannya di Honda dan Ducati jelas berbeda. Memang benar saya merasa berbeda sekarang. Tidak lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda, kata Marquez. Saya merasa cepat, tapi masih sulit untuk memahami di mana batasnya. Dengan motor itu, setelah bertahun-tahun bersama Honda, saya tahu persis di mana batasnya, di mana saya harus berkembang dan di mana saya bisa menyerang, ujarnya mengenai Honda. Adapun Marquez yang cepat di atas Desmosedici belum merasa bahwa ia sudah mengeluarkan potensi maksimal dari motor buatan pabrik asal Borgo Panigale itu. Pasalnya ia baru menjalani musim keduanya dengan membalap di atas motor Ducati. Dengan motor ini, Ducati, tahun ini saya masih menjelajahi cakrawala baru karena saya pikir saya masih bisa membuat kemajuan. Sementara itu, Francesco Bagnaia dinilai masih memiliki posisi yang aman di tim pabrikan Ducati meski kesulitan mengimbangi rekannya, Marc Marquez pada MotoGP 2025. Langkah Bagnaia menjalani MotoGP 2025 setidaknya hingga 6 seri yang sudah dijalani terasa berat baik dalam raih podium atau kemenangan. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut menorehkan performa yang tidak lebih baik dari rekan setimnya Marquez yang merupakan rekrutan anyar Ducati. Dari sesi sprint, Marquez jelas lebih unggul dari Bagnaia di mana dia selalu meraih kemenangan dalam 6 seri yang sudah terjadi. Keunggulan rider berjuluk Baby Alien itu atas Bagnaia juga tercermin dari hasil balapan utama dengan 3 kemenangan berbanding 1 kemenangan. Kritikan kepada Bagnaia kian tajam setelah dirinya acap kali kesulitan mengimbangi adik Marquez, Alex Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing. Tak bisa dipungkiri bahwa Marquez bersaudara benar-benar membuat langkah rider berusia 28 tahun itu pada MotoGP 2025 kian sulit saja. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat MotoGP kondang asal Italia, Carlo Pernat di mana Bagnaia sejatinya menempati posisi yang nyaman. Bagaimana tidak? Juara MotoGP musim 2022 dan 2023 itu memiliki motor hebat dari Ducati serta rekan setim yang mumpuni dalam diri Marquez. Bagnaia memiliki motor terbaik dan Marc Marquez sebagai rekan setim, kata Pernat. Dalam kesempatan yang sama, mantan manajer Valentino Rossi itu juga mengungkap sisi positif dan negatif menjadi rekan setim Marquez. Bagnaia akan dipandang sebagai legenda jika dia berhasil mengalahkan Marquez yang memiliki kehebatan dengan motor yang sama. Dan jika gagal, Bagnaia juga tidak dipandang miring karena Marquez memang berada di level performa yang berbeda. Di satu sisi, Marquez dapat menjatuhkan mental Anda, tetapi di sisi lain, dia adalah perisai yang lebih dari sekadar perisai, kata Pernat. Pembalap VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, mengiaskan bahwa Marc Marquez tak mendapat keistimewaan apapun soal motor dari Ducati. 6 seri MotoGP 2025 telah berjalan di mana wajah kompetisi kelas utama sangat didominasi oleh Marc Marquez yang notabene rekrutan anyar tim pabrikan Ducati. Torehan rider berjuluk Baby Alien itu cukup mengesankan bahkan untuk sementara mengalahkan Francesco Bagnaia yang sudah bergabung di tim ini sejak 2021. Bagaimana tidak? Hingga sejauh ini, Marquez sudah mendapatkan 4 podium dengan 3 kemenangan dari sesi balapan utama dengan motor Desmosedici MotoGP 25. Selain itu, peraih 8 gelar juara dunia tersebut juga selalu berhasil memijak podium tertinggi pada sprint alias sesi balapan mini. Sedangkan Bagnaia, dia tampak kesulitan dalam meraih kemenangan pada musim ini meski dibekali motor yang sama seperti apa yang ditunggangi Marquez. Murid kebanggaan Valentino Rossi sejauh ini menorehkan 4 podium dengan 1 kemenangan dari sesi balapan utama dan 4 podium saat sprint. Performa Bagnaia yang sedang mengalami kesulitan jelas menjadi perhatian besar mengingat dia lebih lama telah mengenal karakteristik motornya. Tak hanya itu saja, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu juga acap kali kesulitan dalam lawan adik Marquez, Alex Marquez dari tim Gresini Racing.
Alex sendiri juga cenderung tampil lebih konsisten dibandingkan Bagnaia meski mengaspal dengan motor Ducati versi musim lalu. Tanda tanya besar pun menghinggapi Bagnaia dengan kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan dengan menghadirkan berbagai spekulasi liar. Salah satunya ada yang menyebut bahwa Ducati telah menyiapkan motor yang khusus dibuat agar Marquez bisa melejit pada musim ini. Anggapan tersebut dibantah keras oleh Fabio Di Giannantonio yang membela tim milik Valentino Rossi, VR46 Racing Team pada MotoGP 2025 ini. Sebagai andalan di tim satelitnya Ducati, rider Italia itu tentu memahami bahwa pandangan soal motor khusus yang dibuat untuk Marquez hanyalah konspirasi tak berdasar. Keganasan Desmos Sedici melalui performa Marquez merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan pasukan Borgo Panigale dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pembalap Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, menatap MotoGP Inggris 2025 dengan optimisme tinggi. Cuaca yang sulit ditebak malah menambah gairahnya. Maverick Vinales bersemangat dalam menghadapi seri ke-7 MotoGP 2025 yang akan digelar sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, pada 23 hingga 25 Mei 2025. Salah satu hal yang membuatnya tak sabar menantikan seri MotoGP Inggris 2025 adalah karena performa dia yang terus menanjak. Dalam musim perdananya bersama KTM dan saat pabrikan asal Matti Goven hampir pailit, Vinales malah menjadi pemberi harapan. Setelah kejutan finish kedua pada MotoGP Qatar, sebelum terkena penalti, adaptasinya berjalan baik dan seakan makin menemukan chemistry dan pengaturan terbaik di atas RC16. Kami menuju ke Silverstone, sirkuit yang selalu saya sukai, akan menarik untuk melihat apa yang dapat kami lakukan di sana dengan KTM, ujar Vinales, dikutip dari laman resmi Tech 3. Pembalap beralias Top Gun itu menyadari bahwa balapan di MotoGP Inggris selalu menghadirkan momen yang tak terduga. Dari segi persaingan, hampir sulit ditebak. Bagaimana tidak? Dalam 10 edisi terakhir MotoGP Inggris, pemenangnya selalu berbeda nama. Pabrikan yang menang pun tak pernah sama secara berurutan. Marc Marquez yang kembali menjadi acuan di MotoGP juga baru pernah menang satu kali di Silverstone sejak mentas di kelas para raja. Vinales sendiri juga mendapatkan gilirannya pada 2016 untuk mempersembahkan kemenangan pertama bagi Suzuki sejak kembali ke MotoGP. Untuk kembali finish pertama, Vinales tentu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Akan tetapi, jika melihat faktor cuaca, ada secercah harapan untuk kembali meraih hasil yang kompetitif bagi juara dunia satu kali itu. Pada persaingan terakhir yang penuh drama di Prancis, Vinales meraih hasil yang cukup bagus dengan posisi kelima baik di sprint race maupun balapan utama. Dua pembalap Ducati yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan menjalani perjuangan mereka masing-masing dalam seri MotoGP Inggris 2025. Para pembalap kelas utama akan kembali tampil pada seri MotoGP Inggris 2025 yang bergulir di sirkuit Silverstone pada akhir pekan ini. Sorotan utama masih tertuju kepada dua andalan Ducati, Marquez dan Bagnaia di mana mereka berangkat ke seri ke-7 MotoGP 2025 ini dengan situasi berbeda. Nuansa tenang dan positif mengiringi langkah Marquez dalam balapan kali ini di mana dia baru saja kembali merebut puncak klasemen sementara. Rider berjuluk Baby Alien tersebut merebut puncak klasemen lagi dari tangan adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez pada MotoGP Prancis. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans itu, Marquez menorehkan hasil memuaskan dengan menang di sesi sprint dan finish kedua di balapan utama. Hasil tersebut sangat cukup bagi seorang Marquez setelah sesi balapan utama sendiri berjalan dalam kondisi yang kacau karena hujan. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut harus menjalani perjuangan berat setelah dirinya dijatuhi hukuman penalti 2 kali long lap. Berbeda dengan Marquez yang berada dalam situasi yang baik, Bagnaia justru sedang mendapatkan sorotan tajam menuju MotoGP Inggris 2025. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu mendapatkan hasil buruk pada MotoGP Prancis di mana tak sedikit pihak menyebut seri itu berakhir seperti neraka untuknya. Bagaimana tidak? Bagnaia harus mengalami crash pada sesi sprint yang membuat jaraknya dengan puncak klasemen semakin jauh saja. Tak hanya pada sesi sprint, kesialan juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu berlanjut pada balapan utama di mana dia juga jatuh di titik yang sama. Meski mampu melanjutkan balapan, Bagnaia gagal membawa pulang poin setelah dirinya finish di urutan ke-16 atau berjarak satu set trip dari zona poin. Kesialan kian jelas karena Bagnaia menjadi satu-satunya rider yang gagal meraih angka dalam seri tersebut. Tak melulu soal Marquez dan Bagnaia saja. MotoGP Inggris 2025 juga dinantikan penggemar untuk menyaksikan progres Fabio Quartararo bersama Yamaha. Sementara itu,
Nama Johann Zarco mencuat setelah dia tampil solid bersama timnya LCR Honda dalam sesi balapan utama MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung kacau. Pada balapan yang digelar di sirkuit Le Mans dalam kondisi hujan tersebut, Zarco mendapatkan kemenangan usai mantap memakai motor setelan basah. Keputusan rider tuan rumah tersebut tetap bulat di tengah para rivalnya yang kebingungan dan mengganti motor saat isyarat flag to flag keluar. Bak ketiban durian, Zarco menegaskan takdirnya sebagai pemenang dalam seri ke-6 MotoGP 2025 setelah start dari posisi ke-11. Tak hanya itu saja, mantan rider Pramac Racing itu juga sempat terlibat insiden atas jatuhnya koleganya di tim pabrikan Honda, Joan Mir pada lap pertama. Momentum benar-benar menjadi milik Zarco saat para pesaingnya kembali masuk ke pit lane untuk mengganti motor usai hujan yang turun semakin deras. Perlahan tapi pasti, rider berusia 34 tahun itu terus menjauh dari kejaran andalan Ducati, Marc Marquez yang sudah berganti motor di setiap momen. Hingga bendera finish berkibar, Zarco membawa motor Honda RC213V kembali keluar sebagai pemenang dengan mengguli Marquez dan Fermin Aldeguer dari Gresini Racing. Jalannya balapan MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung dramatis menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali kepala kru legendaris Ramon Forcada. Pria yang pernah bekerja dengan Jorge Lorenzo tersebut menilai bahwa Zarco benar-benar memanfaatkan peluangnya secara berbeda jika dibandingkan rider lainnya. Keputusannya dengan tetap memakai motor setelan basah saat kondisi belum sepenuhnya hujan patut mendapatkan apresiasi lantaran hal itu menunjukkan rasa percaya diri. Tak ayal, Forcada pun mengklaim bahwa kemenangan Zarco ini membuat semua orang merasa senang termasuk Marquez yang selalu mengejarnya sepanjang lomba. MotoGP Prancis 2025 terus menjadi sorotan banyak pihak. Terutama aksi Marc Marquez di sirkuit Le Mans pada Minggu. The Baby Alien tampil cukup tenang dalam balapan kali ini. Padahal hujan sudah mengguyur sejak awal serta mengacaukan berbagai strategi. Akan tetapi rider Ducati Corse tersebut tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Termasuk ketika membidik trofi MotoGP Prancis 2025. Dia mempertahankan posisinya tetap di urutan kedua. Marc Marquez seperti enggan mengambil risiko terlalu besar untuk menjadi pemenang. Hal tersebut ternyata mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari para petinggi skuad asal Italia itu. Marc Marquez dinilai bisa mengendalikan situasi. Itu adalah balapan yang benar-benar gila. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa situasinya menjadi lebih rumit ketika Anda harus memperhatikan klasemen keseluruhan, ucap Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Bos Ducati Corse 1 ini mengatakan kalau penampilan Marc Marquez di Le Mans sangat baik. Ia tidak terlalu ngoyo untuk meraih podium tertinggi, sehingga tidak mengambil risiko yang tak perlu. Dengan begitu bisa mengamankan posisi kedua dan poin untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Ia beraksi seperti seorang juara dan mendapatkan poin berharga setelah para pesaingnya mengalami kecelakaan. Lanjut Gigi. Gigi pun sangat terkesan dengan kemampuan balap sang joki, sehingga dapat meraih hasil maksimal di akhir pekan lalu. Terlebih Francesco Bagnaia gagal mempersembahkan poin. Mengingat ia terjatuh pada sesi sprint race MotoGP Prancis 2025. Kemudian hal serupa turut terjadi pada main race. Meski bisa melanjutkan balapan, namun Pecco hanya bisa finish di urutan ke-16. Ini tidak hanya karena kondisi balapan yang berubah, tetapi karena keterampilan maupun mental juara yang membuat perbedaan di hari Minggu, tegas Gigi. Sebagai informasi, Marc Marquez saat ini sedang memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Ia menyingkirkan sang adik, yakni Alex Marquez dari posisi puncak. Marquez telah mengantongi 171 poin sepanjang musim ini. Sedangkan sang adik sudah membukukan 149 angka. Sementara itu, manajer Marc Marquez, Jimmy Martinez, menilai bahwa posisi Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati sudah layak untuk diganti. MotoGP 2025 baru berlangsung 6 seri, sorotan tajam terus menghinggapi Bagnaia seiring dengan kesulitan yang belum mampu dia atasi. Jika dibandingkan dengan rekan setimnya yaitu Marc Marquez yang merupakan rekrutan terbaru pabrikan Italia itu, Bagnaia kurang memuaskan. Bagaimana tidak? Dari 6 kali balapan utama, rider berusia 28 tahun itu mendapatkan 4 podium dengan 1 kemenangan saja. Jumlah tersebut masih kalah jauh dari Marquez yang tampil lebih dominan dengan meraih 4 podium dengan 3 kemenangan hingga sejauh ini. Catatan Bagnaia kian suram jika harus dipaksa head-to-head dengan Baby Alien yang selalu meraih kemenangan pada sesi sprint race. Tak cukup itu saja,
Bagnaia juga acap kali keteteran meladeni performa yang cukup garang dari adik Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Melaju dengan motor Ducati versi tahun kemarin, Alex sudah beberapa kali mampu mengalahkan Bagnaia hingga puncaknya terjadi pada MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu mendapatkan kemenangan pertamanya di kelas utama usai Marquez terjatuh dan Bagnaia finish di tempat